Jadi, selamat pagi. Nah, jadi waktu pas pertama kali saya mau cerita latar belakang juga sih kenapa akhirnya bisa sharing session pada kali ini gitu. Waktu itu ngobrol ya sama Mas Maulana dan juga Mbak Erika. Kebetulan saya juga bergabung dengan komunitas Mbak Erika yang Mbak Erika dirikan, Our Ladies. Dan waktu itu pas ketika diminta untuk boleh nggak sharing session gitu tentang jurnalisme data ke teman-teman BPS, awalnya tuh agak kaget juga gitu ya, maksudnya oh ini teman-teman yang sudah ahli statistik nih gitu, kita mau sharing tentang jurnalisme data gitu, jadi apa nggak salah gitu awalnya ya Mak ya waktu itu ya. Tapi terus akhirnya kita paham bahwa memang berdasarkan pengalaman juga ya waktu dulu sebagai jurnalis gitu, kadang kita ketika menerima laporan dari pemerintah gitu atau misalnya hasil analisis data dan statistik itu kadang nggak selamanya itu bisa kita pahami dengan mudah gitu sebagai wartawan. Dan ketika mendapatkan kesempatan kali ini akhirnya saya dan Irma jadi jadi ini mungkin kesempatan kita juga buat berbagi ya, karena memang teman-teman BPS sangat ahli di bidang angka dan analisis, tapi ketika berkaitan dengan tulisan mungkin teman-teman dari media atau wartawan lebih punya kekuatan di sana ya, karena memang sehari-harinya kita bekerja untuk menulis gitu kan. Nah, ketika ditawarin itu akhirnya diskusi sama Irma, kita mau membahas soal apa. Jadi akhirnya kita fokus bagaimana mengubah data itu supaya bisa menjadi sesuatu yang komunikatif dan impactful ya terhadap publik dan mudah dipahamin. Jadi saya akan memulai dengan bercerita dengan data. Jadi supaya lebih luas aja, kita nanti di tengah akan diberikan materi soal jurnalisme data itu sendiri. Nah, kita kalau misalnya pertama, jadi saya ingin menunjukkan artikel dari Washington Post ya, yang berjudul This is Modelers are wary of reopening the country, here's how they arrive at their verdict. Jadi ini sebenarnya mengambil analisis ya tentang berbagai macam modeling gitu untuk menentukan apakah perlu kebijakan social distancing, apakah perlu dibuka kembali kegiatan ekonomi gitu di Amerika. Nah, tapi menariknya adalah, ini saya juga berikan linknya, jadi teman-teman yang sudah dapat materi bisa langsung dibuka aja, diklik yang Washington Post itu, sambil dibaca artikelnya. Nah, menariknya bahwa penulis atau wartawan Washington Post ini tidak menulis tentang hasil analisisnya itu sendiri. Mereka paham betapa publik kadang susah memahami istilah teknis. Kita sudah banyak mengenal istilah mengenai R0, basic reproduction, terus bagaimana tingkat R0 ya, tentang bagaimana tingkat penyebaran dari virus itu sendiri gitu. Tapi kadang orang awam ketika disebut angka R0 itu tidak paham gitu, kenapa sering sih dipakai istilah R0 itu dalam sebuah analisis atau modeling. Nah, mereka paham ini betapa pentingnya gitu untuk menjelaskan istilah teknis kesehatan tersebut yang sering dipakai oleh pakar epidemiologis kepada publik. Nah, dibuatlah sebuah artikel ini yang tidak hanya fokus terhadap jenis-jenis modeling yang dilakukan oleh para epidemiologis, tapi juga menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya atau proses hingga para pakar epidemiologis itu mencapai atau membuat sebuah analisis tersebut. Jadi ada latar belakangnya, ada narasinya. Ketika pembaca membaca artikel tersebut, jadi lebih bisa mengikuti gitu polanya. Oh, jadi dulu begini ya. Dimulai dengan bayangkan kalau kamu seorang pakar epidemiologis, kamu menerima sebuah email dari gubernur. Jadi ini sangat menarik sekali ya gitu pola penceritaan yang seperti ini. Tidak hanya semata-mata menampilkan hasil analisisnya, tetapi juga ada narasinya ya, bercerita yang bisa mengengage gitu pembaca untuk ikut membayangkan, ikut memposisikan dirinya sebagai pakar, dan akhirnya sampai ke kesimpulan kenapa memiliki kebijakan social distancing itu penting dan mengapa harus kita harus mulai membuka kegiatan ekonomi atau tidak, seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan tulisan yang kedua atau contoh yang kedua seperti ini. Nah, di sini adalah tulisan artikel ilmiah ya, yang ini dipublikasikan di jurnal.
tentang modeling juga soal dampak dari social distancing, sama-sama membahas R0 juga gitu, dengan ada grafik ini di Sweden dan UK gitu. Nah, tapi seperti khasnya tulisan ilmiah gitu, selalu dibuka oleh abstrak, secara garis besar apa, introduction-nya atau pembukaannya apa, terus udah gitu ada metodologinya apa, bagaimana analisisnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, dan insight-nya seperti apa. Nah, ini sama-sama juga ya mengambil data atau topik yang sama, tetapi cara pemaparannya berbeda gitu. Dan di sini tidak ada, kalau misalnya kita lihat R0 dan istilah-istilah teknis lainnya tidak dijelaskan secara lebih mendetail seperti pada tulisan yang pertama. Jadi mungkin kalau kita lihat bedanya gitu di antara keduanya, mungkin pertama dari cara penulisan. Bahasa yang pertama dalam artikel di Washington Post lebih mengalir ya, terus lebih sederhana, lebih banyak menjelaskan istilah-istilah teknis. Dan yang kedua, tujuan dari Washington Post itu adalah untuk lebih menyederhanakan istilah supaya publik juga memahami bagaimana itu penting dilakukan kebijakan social distancing dan jadi tidak bingung ketika mendengar istilah-istilah teknis yang seperti kita temukan dalam yang artikel yang kedua ya gitu. Yang artikel yang kedua itu tujuannya dia juga sih ditulis bahwa itu tujuannya untuk memberi di dalam papernya itu ada juga ditulis tujuannya, goalnya adalah untuk memberi edukasi terhadap publik supaya tahu apa yang dilakukan. Tapi pada dasarnya apakah memang benar publik bisa tahu ketika membaca tulisan itu? Kadang itu berdasarkan pengalaman saya juga ya waktu selama di Pulse Lab ya. Kadang kalau sebagai data scientist gitu, kita tuh memang sebenarnya tujuannya kan untuk membuat sebuah analisis gitu. Tetapi kadang analisis itu aja tidak cukup gitu. Harus ada tahu tujuannya juga. Ketika ingin menyampaikan andai kata ke pembuat kebijakan, katakanlah bahkan ke pembuat kebijakan pun tidak semuanya tahu gitu bahasa teknis yang disampaikan atau dihasilkan dari analisis. Nah, disitulah kemampuan untuk lebih menyederhanakan bahasa itu menjadi lebih penting. Jadi harus dipikirkan dulu gitu, kita tujuannya menulis untuk siapa gitu, apakah ketika kita membawa istilah seperti R0 atau istilah-istilah teknis lainnya, nanti orang lain yang membaca itu yang tidak bergerak dengan bidang yang sama seperti kita akan paham atau tidak gitu. Karena ketika tujuannya kita untuk mempublikasikan di jurnal ilmiah, itu tidak masalah, tetapi kalau kita ingin memberikan impact yang lebih kuat terhadap masyarakat atau publik, itu maka harus menjadi lebih dipikirkan gitu. Kira-kira bagaimana ya untuk membuat ini menjadi lebih menarik. Jadi pada dasarnya jangan hanya menampilkan data. Tuh, analisis saja tidak cukup, data saja tidak cukup, tetapi harus ada yang lebih dari itu. Jangan sampai kita orang paham terus tapi udah jadi keburu tua ya karena nggak paham gitu. Saya pernah punya pengalaman baca report paper sampai berapa jam baru paham, oh ini maksudnya ini ya, dan satu halaman pertama gitu. Jadi ketika kita memang ingin punya impact yang lebih kuat, itulah saatnya kita untuk lebih memikirkan dari segi pembahasan yang harus kita pilih. Nah, contohnya misalnya gini, perlu konteks dan narasi pada data yang diolah menjadi dashboard, laporan teknis atau survei. Nah, contohnya misalnya waktu itu Pulse Lab Jakarta kita pernah membuat visualisasi dari risiko transmisi dan potensi transmisi di Jawa Barat. Nah, waktu itu datanya kita mengambil 3 data. Jadi yang pertama data PODES, data WASE, dan data Facebook Population dan City Map. Nah, dari 3 data itu lalu dianalisis, digabungkan, dan kemudian hasil analisisnya ditampilkan dalam bentuk dashboard visualisasi yang interaktif seperti yang terlihat di layar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah visualisasi ini saja sudah cukup gitu untuk andai kata kita ingin membuat impact yang lebih luas? Apakah para pengambil kebijakan publik sudah cukup paham ya ketika ditampilkan visualisasi dalam bentuk dashboard? Atau lebih jauh lagi kalau kita ingin ibaratnya memberikan peringatan kepada warga, oh ini daerah ini potensi transmisinya lebih besar gitu. Dengan melihat ini, apakah sudah cukup? Kadang
visualisasi dashboard saja tidak cukup. Jadi harus tetap ada konteks dan narasi. Nah, waktu itu Pulse Lab akhirnya membuat sebuah blog ya, tulisan tambahan untuk menjelaskan mengenai mengapa waktu itu dibuat visualisasi dashboard tersebut, mengapa penting untuk mengetahui potensi transmisi dan resiko transmisi di Jawa Barat. Terus udah gitu juga faktor-faktor apa saja dan mengapa dipilih 3 data tersebut. Mengapa perlu pakai data PODES gitu hingga tingkat desa, mengapa itu penting untuk memakai data hingga tingkat desa. Terus mengapa penting untuk tahu data waste gitu untuk mengukur mobilitas mobilitas penduduk gitu. Nah, di sini dijelaskan ya, dan di dalam blog yang ini waktu itu paling tinggi pembacanya ketika kita rilis Data Force gitu, ini yang paling tinggi pembacanya gitu. Jadi ternyata memang publik tertarik ya untuk tahu. Jadi ketika disodorkan visualisasi itu mungkin mereka bertanya-tanya juga gitu. Tapi ketika ada konteks, ada narasi dari visualisasi dashboard itu tentang bagaimana sih proses hingga terjadinya visualisasi dashboard itu hal-hal yang sebenarnya bagi publik itu sangat menarik untuk diketahui gitu. Nah, terus ada juga contoh yang lain, misalnya waktu itu kita membuat laporan teknis, sebenarnya analisis soal positif deviance di area-area penghasil pemproduksi beras di Indonesia gitu. Jadi wilayah-wilayah mana saja yang menjadi unggulan gitu, yang bisa menjadi contoh bagi area-area lain gitu dengan lebih menghasilkan beras yang lebih banyak dan segala macam. Nah, waktu itu teman-teman data scientist membuat laporan teknis sejumlah 49 halaman. Seperti biasa kan kalau laporan teknis itu pasti selalu ada harus ada introduction-nya, terus metodologinya, segala macam, terus hasil analisisnya seperti apa dengan rumus-rumusnya gitu. Makanya itu jadi lebih panjang. Nah, gimana sih untuk menyederhanakan laporan teknis itu dan juga lebih menginformasikan ke publik, oh ini ada loh sebuah istilah baru positif deviant yang sebenarnya kita bisa melihat mencontoh hal-hal yang unggul gitu, melihat hal-hal unggul dari katakanlah mungkin sebuah klaster gitu dan meneliti kenapa mereka mempunyai sifat unggul itu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Ketika membaca laporan teknis belum tentu semua orang bisa memahami gitu intisari dari tujuan yang ingin disampaikan oleh para data scientist. Nah, gimana caranya untuk lebih menyederhanakan? Waktu itu kita juga buat blog lagi akhirnya, terus kita buka, ini hanya cuman sekitar satu halaman panjang saja ya, jadi ringkasan dari semuanya, tetapi yang paling penting adalah kita menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data itu terjadi. Jadi dapurnya semua diceritakan di dalam blog tersebut. Juga pembukaannya lebih ringkas. Oke, latar belakangnya kenapa terjadinya, kenapa analisis ini dilakukan, kenapa kerjasamanya dilakukan antara Pulse Lab Jakarta dan waktu itu untuk data powered positive deviance initiative gitu, terus mengapa mengambil Earth observation data, kenapa data PODES dan agriculture census data itu nggak cukup gitu, jadi harus digabungkan traditional data set dengan big data. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya publik tuh tertarik gitu buat tahu, oke, ada analisisnya, tapi kita juga ingin tahu prosesnya. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa membantu sebenarnya ya untuk lebih mempopulerkan sebenarnya kepada publik mengenai ketika sebuah analisis atau misalnya ketika sebuah riset itu dilakukan gitu. Kita punya laporan teknis, tapi mungkin ada tulisan lain yang bisa dipublikasikan dengan gaya penulisan yang berbeda untuk publik. Nah, ini juga termasuk waktu itu salah satu yang respon atau jumlah klik pembacanya itu cukup banyak. Masih kerasa nggak ya? Sudah bagus kok, Ibu. Sudah bagus, ya. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini untuk contoh survei. Jadi waktu itu Kata Data membuat survei kuantitatif tentang tingkah laku pemudik saat pandemi. Jadi udah ada survei yang dihasilkan lewat
waktu itu form ya lewat telepon gitu, metodologinya juga ada dijelaskan sama Kata Data di website mereka. Kalau ada yang tertarik lihat bisa diklik saja judul yang di bawah, langsung kehubung ke artikelnya. Nah, terus di sini kita lihat dari judulnya. Jadi bukan hanya survei aja, bukan hanya data yang dihasilkan, tapi juga intinya apa, angle-nya apa, meraba wajah dan tingkah pemudik saat pandemi COVID-19. Nah, kesimpulannya, penduduk muda dan berpenghasilan rendah cenderung akan pulang kampung. Langsung ditampilkan setelah judul ya, langsung di bawahnya 2 kalimat ini, intisari dari survei itu. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana Kata Data membuka narasinya gitu. Ini dari awal kita lihat ada latar belakang, terus juga ada konteksnya ya. Terus masuk ke dalam intisarinya. Tapi gelombang mudik telah terjadi. Hal ini dimulai sejak kasus positif COVID-19 pertama, kemudian meningkat tajam saat pemerintah mengeluarkan seruan pembatasan aktivitas di luar rumah. Nah, fenomena ini tergambar dalam survei Kata Data Insight. Langsung mereka tampilkan di situ ya. Jadi langsung langsung ada survei ini hasilnya seperti ini gitu. Tetapi sebelumnya juga diberikan narasi mengenai mudik itu sendiri, kenapa mereka tertarik untuk membuat survei tentang tingkah laku pemudik. Nah, ini yang bisa menarik ya, dari sekedar memaparkan survei saja yang berupa data dan angka-angka kepada pembaca di website misalnya. Nah, ini ada juga kalau misalnya kita lihat analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha yang ada dari BPS ya. Nah, ini juga kalau kita lihat bentuknya sedikit berbeda dengan survei dari Kata Data. Kayak kita lihat metodologi, jadi untuk strukturnya pembukaan, terus metodologi gitu, dan tidak terlalu banyak narasi yang dihasilkan gitu dalam laporan ini. Mungkin memang karena laporan survei ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman BPS ingin membuat satu lagi gitu yang berbeda kali ya, untuk ditampilkan misalnya kepada wartawan atau mungkin kepada publik dari hasil survei gitu yang lebih singkat, itu tadi mungkin bisa digunakan metode untuk mulai bernarasi tersebut gitu. Jadi memulai dengan penceritaan ini mengapa gitu survei ini dilakukan, latar belakangnya apa, intinya apa, baru dijelaskan secara garis besar kesimpulan dari hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha. Dan kalau misalnya mau lihat lebih jelas lagi, tinggal klik hasil surveinya. Kayak gitu akan lebih lebih engage sebenarnya gitu kepada kalangan yang lebih luas gitu, untuk kalau kita ingin menjangkau publik. Nah, jadi pada dasarnya storytelling is important, sangat penting gitu. Ketika kita berkaitan dengan data, kita harus bisa, seperti istilahnya ada sebutannya statistical storytelling atau statistical ya storytelling gitu. Jadi tidak hanya statistik saja, tetapi juga harus ada storytelling, harus ada bercerita bagaimana membuat statistik itu bisa jadi lebih bercerita kepada publik. Nah, itu yang perlu. Ketika kita membicarakan bagaimana memaparkan data dengan lebih bercerita, kita bisa melihat contoh-contohnya di praktik jurnalisme data yang ada di Amerika Serikat ataupun di Indonesia misalnya. Kalau kita lihat, ini kita bisa klik yang how the virus got out ini. Nah, ini menarik ya. Jadi New York Times ini menggunakan data mobility dari provider telepon untuk mengetahui, kalau di sini mungkin agak soal perizinan untuk provider teleponnya memang lebih ketat ya di Indonesia, tapi kalau di luar media itu bisa mendapatkan data pergerakan gitu dari katakanlah penyedia jasa telepon gitu. Nah, ini jadi didapatkan data. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman buka, bisa sambil buka aja di laptopnya. Ini agak lama, maaf, di tempat saya internetnya. Jadi ini akan ada pergerakan gitu. Jadi diketahui dibuat pergerakan ini ya, jumlah kasus yang pertama bermulai di Wuhan dan bagaimana itu menyebar hingga ke seluruh dunia gitu. Pergerakannya dilihat dari analisis data tadi, data pergerakan melalui data telepon seluler itu ya. Nah, ini menarik banget gitu, bagaimana mereka memaparkannya menjadi sebuah penyertaan yang tidak hanya sekedar ada data mobility juga, tetapi terus dibuat narasi gitu yang akhirnya ketika pembaca tahu, how the virus got out, langsung saya ingin tahu dengan melihat data interaktif tersebut. Nah, seperti itu. Terus contoh lainnya lagi,
ada detail map who is wearing mask in the US ini juga ya termasuk. Nanti kita akan berbicara ini sebagai salah satu bentuk pengambilan angle untuk mencari angle dalam berita dalam bentuk variasi. Ini termasuk variasi, menampilkan variasi. Jadi New York Times ini menampilkan peta tentang orang-orang yang menggunakan orang-orang yang menggunakan masker di seluruh negara bagian ya. Jadi ini warnanya jadi semakin gelap warnanya, semakin banyak orang yang menggunakan masker. Kita lihat di daerah tengah sini sedikit ya, tapi kalau misalnya di hover kalau kita klik, nah ini akan ada penjelasan lebih jelas gitu. Jadi selalu ada keterangan lebih lanjut, tidak hanya sekedar peta gitu. Di sini, how often do you wear a mask in public when you expect to be within 6 feet of another persons? Seperti itu ya. Terus udah gitu ada penjelasannya juga. Di sini selalu ada narasinya gitu. Jadi lebih tertarik, ini berapa banyak, mungkin kita bisa lihat variasi di negara bagian di Amerika Serikat yang menggunakan masker. Tapi kita juga tahu latar belakangnya kenapa. Nah ini dijelaskan juga tentang datanya baru masuk ke dalam paragraf ketiga ya. Data kami datang dari berbagai interview yang dilakukan oleh Global Data dan firma survei Dinata berdasarkan request dari New York Times. Ini salah satu juga bentuk untuk mengolah data itu yang ada di Amerika Serikat. Kita lihat lagi misalnya ada juga data juga bisa ditampilkan misalnya dalam bentuk kita ingin tahu perbedaan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini ditunjukkan oleh ProPublica. Nah, ProPublica ini dia mengambil data soal pendidikan ya dari Kementerian Pendidikan dan dia ingin menunjukkan kampus-kampus yang ada di Amerika Serikat bagaimana mereka itu menolong siswa-siswanya atau memberikan bantuan terhadap siswa-siswanya yang terjerat utang pendidikan. Kalau di Amerika Serikat itu utang pendidikan itu masalah yang nomor satu banget ya karena sekolah itu mahal banget di sana. Jadi banyak banget mahasiswa atau murid-murid di Amerika Serikat yang terjerat utang gitu. Bahkan kalau mereka lulus mereka harus bekerja selama beberapa tahun hanya untuk menutupi utang pendidikan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat persentase ya dari jadi mereka dari dataset itu mereka buat dari Clark Atlanta University ini 71,9% dia studentnya menerima bantuan gitu. Jadi ini bisa juga dijadikan salah satu contoh ya. Ini menarik karena interaktif juga ya. Ada filtering di bagian atas kita bisa melihat, bisa memilih gitu. Ini sederhana dan sebenarnya menurut saya ini bisa juga dilakukan oleh BPS ya kalau misalnya ingin menampilkan hasil-hasil data gitu dan bisa lebih memudahkan wartawan juga gitu atau publik ya yang ingin tahu secara garis besar kesimpulannya gitu dari data yang sudah dikoleksi gitu. Ini termasuk oke banget dari ProPublica ini. Terus udah juga data juga bisa ditampilkan dalam bentuk games seperti misalnya yang dilakukan oleh Washington Post. Ini data kesehatan ini menarik sekali. Jadi sekarang memang jurnalis data ya di Amerika Serikat sudah banyak yang menggunakan artificial intelligence, immersive technology, termasuk games, terus juga AI gitu, virtual reality, AR, dan kalau ini yang termasuk salah satunya dia dibuat games 7 cara untuk bisa hidup lebih lama ya, lebih sehat, lebih vibrant juga. Nah ini tinggal dimulai start aging, nanti kita tinggal memilih, terus menarik sekali ya. Jadi ini sangat engaging juga ya, salah satu cara untuk menampilkan data dalam bentuk yang lain gitu. Nanti kita belajar ini salah satu bentuk mencari angle berita di slide berikutnya. Nah terus udah gitu ada juga kalau misalnya jadi kalau ini dia sebenarnya kalau yang dari Fox sederhana sih, sebenarnya hanya menunjukkan korelasi ya dari data korelasinya antara jumlah kematian akibat senjata api dengan kepemilikan senjata api yang ada di Amerika Serikat dan juga di negara lain. Nah mereka buat scatter plot ini ya. Jadi ternyata ini linear ya. Jadi ketika jumlah senjata apinya semakin besar, maka jumlah kematiannya semakin banyak. Sebenarnya saya dengar juga sih kalau
menggunakan korelasi itu sebenarnya sebaiknya tidak hanya 2 faktor ya, tetapi juga lebih dari beberapa faktor lainnya, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa data ini juga bisa sering ditampilkan dalam bentuk untuk mencari hubungan antara hal satu dengan yang lain. Terusnya juga kalau di Indonesia kita lihat bentuknya sedikit lebih sederhana ya daripada di luar, tapi sudah ada ke arah sana juga untuk jurnalisme data gitu, bermain-main dengan angka gitu. Nah seperti ini misalnya contohnya dari Jakarta Post. Nah ini tentang semakin berkurangnya petani ya, jadi dijelaskan dan ada data BPS yang dipakai oleh Jakarta Post. Nah dijelaskan di sini angkanya selalu menurun. Nanti kita juga belajar ini termasuk jenis pendekatan angle yang apa ketika kita berbicara mengenai angka yang selalu turun atau angka yang selalu naik ketika kita berbicara tentang angle berita. Nah terus ada juga mungkin ini nanti bisa dibaca sama teman-teman sekalian, tinggal diklik-klik aja. Ini salah satu contoh-contoh yang berbeda ya dalam hal menampilkan data. Terus udah gitu juga ada depresi bisnis transportasi Tempo. Nah kita lihat Tempo membuka ini artikel mendalam ya, investigasi. Jadi tentang depresi bisnis transportasi. Jadi depresi bisnis transportasi. Nah, di sini dibuka kalimat paragraf pertamanya langsung gitu, memberikan contoh seberapa besar sih persoalannya gitu. Di sini kita lihat misalnya hampir 2 pekan ini ratusan bus antar kota antar provinsi milik perusahaan otobus Lorena menganggur. Hanya 40 dari sekitar 400 unit. Jadi dari 400 unit hanya 40. Nah, ini penulis ingin menunjukkan ini loh, jadi hanya sedikit gitu ya yang beroperasi. Ini sudah terjadi sesuatu dan alasannya dijelaskan kemudian di paragraf-paragraf berikutnya. Ditambah juga didukung dengan penjelasan berupa grafik mengenai penyaluran kredit dan tingkat kredit bermasalah. Ini salah satu contoh juga jurnalisme data yang bisa dipakai ya angle-nya gitu ketika kita menunjukkan seberapa besar sih persoalannya, atau nanti kita jelaskan dalam slide yang berikutnya. Sekarang mungkin sampai sini ada yang mau ditanya terlebih dahulu. Kalau saya bicara terlalu cepat, diingatkan aja ya. Ada yang mau bertanya atau bisa lanjut? Sudah ada pertanyaan, mau dijawab sekarang apa nanti Mbak Irma? Di chat room ada Mas salah, Ibu Utami, maaf. Oke, kita simpan dulu sampai nanti. Kita simpan dulu aja kali ya, atau dilanjut aja dulu ya? Siap. Oke, kita lanjut dulu aja biar ini. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya alur jurnalisme data di media itu sebenarnya intinya pada dasarnya sama juga ya, ketika seperti teman-teman peneliti gitu membuat sebuah penelitian atau riset gitu, bahwa identifikasi topik dan datanya juga gitu. Tapi kan mungkin kalau teman-teman peneliti ada merumuskan formula ya, kadang kalau misalnya masuk ke kuantitatif gitu, formulanya apa sih gitu untuk mencapai argumentasi tertentu. Nah kalau teman-teman wartawan itu lebih sederhana ya gitu sebenarnya, tapi sama juga proses-proses tahapannya, bahwa identifikasi topik dan datanya apa gitu, datanya dapat dari mana gitu, sumbernya dari mana, terus mendapatkan dan mengumpulkan data, apakah data didapatkan dari sumber pertama seperti BPS, dari pemerintah, atau apakah dari sumber kedua seperti misalnya NGO gitu yang melakukan mempublikasikan riset dari sumber yang lainnya gitu, atau dari mana gitu, atau terus udah gitu melakukan evaluasi atas data tersebut, apakah datanya sudah etikal, apakah datanya sudah benar dilakukan, metode pengoleksiannya, metode analisisnya sudah benar dilakukan oleh si pemberi data gitu, apakah ada keganjilan terhadap data yang dilakukan atau tidak. Nah, setelah itu membersihkan data-data yang kotor dan segala macam dibersihkan, lalu datanya mulai dianalisis untuk dicari polanya dan trennya, segala macam. Terus udah gitu, habis dari data tersebut, nanti setelah dianalisis baru ditulis ceritanya. Setelah itu dibuat visualisasi, verifikasi editing, dan publikasi. Jadi kekuatannya sih sebenarnya walaupun ada di data ya, tapi tetap ya waktu itu saya
ketika saya sharing session jurnalisme data gitu waktu itu sama teman-teman Tempo, ditanya apa sih bedanya Mbak data scientist sama jurnalis data? Terusnya saya bilang tetap kalau misalnya wartawan itu, jurnalis data itu memang sama-sama juga kayak data scientist yang menganalisis data, tetapi wartawan itu harus punya kekuatan pada tulisan gitu. Ketika tulisannya tidak bisa menjelaskan data yang dianalisis, itu berarti tulisannya gagal, karena pada dasarnya tujuannya adalah bagaimana kita bisa menulis untuk supaya itu dipahami oleh publik. Ketika tulisan kita tidak dipahami oleh publik, itu berarti sia-sia kita melakukan analisis, sia-sia kita melakukan penulisan. Jadi tetap backbone-nya ada di penulisan gitu. Nah, itu yang menjadi penting mengapa memilih angle. Nanti kita akan belajar tentang cara memilih angle. Itu menjadi kekuatan utama ketika berbicara tentang jurnalisme data, ketika berbicara tentang bercerita dengan data. Nah, terus lanjut. Nah, jadi kita bahas tentang etika jurnalisme data sendiri gitu. Jadi kalau sebenarnya secara garis besar ada 3 ya, mungkin ada beberapa untuk etika yang lainnya, tapi yang paling penting adalah 3 hal ini. Jadi akurasi, bagaimana menampilkan data itu secara terpercaya gitu, metodenya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak artikel-artikel yang ada di luar negeri ya, kayak di New York Times atau Washington Post, tapi beberapa media di Indonesia juga sudah mulai ya melaporkan bagaimana metode riset yang mereka lakukan, seperti misalnya di Katadata, seperti di Tirto juga. Ketika kita buka website dan lihat artikel mereka, itu sudah ada penjelasan tentang metodologi yang dilakukan. Nah, itu untuk tujuannya tadi, untuk akurasi tersebut juga gitu, untuk mempertanggungjawabkan ini loh langkah-langkah yang kami lakukan, ini bisa dipertanggungjawabkan dan segala macam. Nah, transparansi juga termasuk bagaimana mendapatkan datanya dari mana sih gitu. Jadi datanya dapat dari sini, terus dengan cara pengoleksian datanya seperti apa gitu. Misalnya kalau datanya perlu di-convert, kita dapat data PDF, perlu di-convert lagi ke misalnya dapat data plain text, terus perlu di-convert, di-scan image jadi PDF, terus udah gitu perlu di-convert lagi jadi plain text supaya bisa dianalisis oleh komputer program gitu. Itu harus juga dijelaskan gitu ya, proses-prosesnya seperti apa. Nggak perlu detail-detail banget, tapi itu membantu sebenarnya untuk memahami yang dilakukan terhadap data, pengolahan data itu seperti ini gitu. Dan objektivitas juga gitu, objektivitas bahwa ketika melakukan survei tidak bias ya gitu. Jadi mewakili keseluruhan sampel gitu ya. Jadi tidak hanya sebagian saja gitu untuk objektivitasnya. Dan integritas ini tadi, jadi dia harus bisa dipertanggungjawabkan ya untuk kebenarannya terhadap publik. Nah, ini sebenarnya sih kalau pada dasarnya sebenarnya sama juga ya sama teman-teman peneliti juga gitu, sama teman-teman periset juga, bahwa ketika membuat riset ya harus akurat, transparan juga, objektif ya, terus punya integritas juga dalam hal bisa dipertanggungjawabkan juga kebenarannya kepada masyarakat. Nah, terus pada dasarnya bentuk jurnalisme data itu ada 2, data yang bersumber dari cerita dan cerita yang bersumber dari data. Maksudnya data yang bersumber dari cerita itu adalah, jadi kita buat topiknya dulu, kita ingin tahu tentang apakah benar kebakaran hutan di Indonesia selalu meningkat setiap tahun, atau dalam 5 tahun terakhir angkanya meningkat pesat misalnya, luas lahan kebakaran hutan. Nah, dari topik itu kita ingin tahu, apakah benar ya gitu. Nah, dicarilah data-data pendukung untuk menunjukkan, ternyata premis awalnya tidak benar, ternyata salah, ternyata tidak meningkat tetapi berkurang dari data-data yang ditemukan. Itu adalah data yang bersumber dari cerita-cerita yang topik yang sudah kita tetapkan terlebih dulu gitu, atau asumsi yang ingin kita buktikan dengan data yang akan kita cari nantinya. Sedangkan cerita dari datanya sudah ada, jadinya dilihat datanya, dianalisis datanya, ternyata ditemukan hal yang menarik dari data tersebut, lalu kemudian dibuatlah angle dari temuan data tersebut. Nanti ini mungkin bisa lebih dijelaskan sama Irma di sesi berikutnya, karena dia banyak cerita tentang contoh-contoh artikel ya jurnalisme data yang ada di Indonesia. Kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya pada dasarnya where context is the king, angle or lead becomes the queen. Intinya sama pentingnya. Ketika ada
nggak hanya konteks aja, tapi angle dan lead itu menjadi sangat penting gitu ketika kita bercerita dengan data. Percuma kita tulis panjang lebar, percuma kita tulis percuma kita nulis panjang lebar, tapi kalau bagian kalimat pertamanya itu tidak menarik, itu akan mengurangi keinginan pembaca gitu untuk lebih lanjut mengetahui apa ya setelah itu gitu. Jadi makanya kalau wartawan ini kan kalau menulis dalam inverted pyramid ya, segitiga terbalik, selalu hal-hal yang menarik selalu ditaruh di atas. Jadi 2 kalimat pertama dalam tulisan itu menjadi penentu apakah pembaca akan terus atau pembaca akan pergi. Nah disinilah makanya kita harus tahu mungkin bagaimana untuk menentukan atau membuat angle dan lead yang menarik. Ada beberapa cara, jadi beberapa sumber juga bisa, jadi ada beberapa variasi ya untuk mencari angle dalam data. Kalau ini saya mengasih contoh untuk angle dalam data dari Journalism Online, nanti Irma akan menjelaskan versi lain untuk mencari angle dalam data. Nah, jadi pertama misalnya kalau untuk jadi ada 7 di sini. Yang pertama itu adalah skala. Kita lihat berapa besar persoalannya. Nah, ini lihat berapa besar persoalannya bisa kita lihat ya dari contoh. Misalnya, jadi biasanya tuh ada proporsi. Seperti tadi contoh yang dari Tempo ya, gitu. Depresi bisnis transportasi dibuka dengan 40 dari 400 unit bis sekarang beroperasi ya hanya 40. Jadi ini besar persoalannya bahwa bisnis transportasi mulai mengalami kelesuannya gitu. Ini adalah salah satu cara atau angle dalam tulisan yang bisa juga yang sering dilakukan oleh wartawan gitu, menunjukkan berapa besar persoalannya. Nah, terus yang kedua ada perubahan. Misalnya hal ini naik, hal ini turun atau stagnan. Seperti tadi kalau ketika kita bicara, jumlah luas kebakaran hutan di Indonesia selalu naik, tapi mengapa? Gitu. Dari awal dibilang angkanya ini naik, bawahnya baru dijelaskan dengan data-data temuannya. Ini naik karena dari data yang berdasarkan data segala macam. Nah itu, ini adalah angle perubahan untuk salah satu contoh angle perubahan. Terus yang berikutnya ada peringkat dan outlier. Siapa yang terbaik, siapa yang terburuk, siapa yang tidak biasa, terus mengapa? Nah kita banyak ya lihat peringkat dan outlier ini dalam berita-berita olahraga misalnya kayak Olimpiade gitu ya, siapa negara mana yang mendapatkan medali terbanyak gitu, kenapa gitu, atletnya cabang apa yang paling banyak mendapatkan emas dari negara tersebut. Tapi bisa juga salah satu contohnya kayak yang tadi saya paparkan dalam contoh jurnalisme data di Indonesia yang dari CNN Indonesia. Jadi soal dana desa, transfer dana desa. Jadi disebutkan di dalam artikel itu Jawa Barat atau Jawa Tengah ya kayaknya tadi salah satu provinsi di Jawa ini menerima dana desa terbesar pada tahun 2015. Nah ini termasuk salah satu angle peringkat dan outlier ya yang dilakukan oleh CNN Indonesia, mencari siapa sih yang terbaik ini, dia yang terbesar gitu mendapatkan dana, yang bukan terbaik sih, tapi bisa juga misalnya dalam terbesar siapa yang paling sedikit juga menunjukkan peringkatnya. Terus yang berikutnya adalah variasi. Daerah ini berbeda dari daerah yang lain, lihat bedanya. Ini salah satu contohnya tadi yang dari New York Washington Post yang soal banyaknya orang yang menggunakan masker di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Jadi tinggal dia menunjukkan variasinya. Kalau di daerah sini lebih banyak, di daerah East sama West Coast lebih banyak, kalau bagian tengah itu jarang. Nah ini biasanya ketika berbicara tentang variasi, artikel yang menggunakan pendekatan variasi, sering banget kita temukan adanya visualisasi data berupa peta. Jadi bisa heat map, bisa choropleth, atau juga bisa pakai small multiple maps atau peta yang kecil-kecil. Misalnya, dari Aceh segini, terus Jawa Barat segini. Jadi peta kecil-kecil yang berbeda gitu untuk menunjukkan variasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Terus ada juga eksplorasi. Yang tadi contoh yang games itu yang oleh tadi yang Washington Post dengan menggunakan games itu pendekatan eksplorasi. Jadi dia menggunakan interaktif ya, alat lain yang bersifat kayak misalnya seni gitu. Bisa juga berupa bentuk tanya jawab gitu. Misalnya dalam survei nanti diberikan pertanyaan, apakah kamu ini jawab ya atau tidak. Nah itu termasuk salah satu pendekatan menampilkan data dengan
angle-nya eksplorasi gitu. Dan terus selanjutnya hubungan ya, jadi mencari hubungan, apakah satu hal dengan hal yang lainnya itu berhubungan atau dibunking, tidak sama sekali gitu. Jadi misalnya tadi yang hubungan, apakah ada hubungan antara jumlah kepemilikan senjata tajam, senjata api dengan jumlah kematian akibat senjata api. Nah seperti itu ya, atau ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Selain 6 ini, ada juga satu yang paling digemari sama wartawan. Jadi ketika misalnya tidak selamanya jurnalisme data itu harus ada data. Ketika tidak ada data pun itu bisa dijadikan berita. Halo? Ya, jadi ketika tidak ada data itu bisa juga dijadikan berita. Misalnya, ketika kita berbicara soal data COVID-19, salah satu provinsi misalnya tidak menampilkan data, di mana provinsi-provinsi lainnya rajin mengupdate soal jumlah data di website mereka, website provinsi mereka. Nah, itu bisa dijadikan juga angle dalam tulisan gitu. Kenapa tidak ada data gitu? Terus alasannya kenapa? Nah, itu tadi, cari dong datanya. Nah, ini bisa dijadikan angle juga dalam penulisannya yang berkaitan dengan data. Nah, secara garis besar dari saya ini dulu. Mungkin apa mau dilanjut dengan pertanyaan atau ke Irma? Dilanjut ke Irma. Mungkin pertanyaan dulu mungkin ya, Ibu Utami. Di chatroom sudah ada 2 pertanyaan, Bu Utami. Mungkin saya share screen. Saya bisa share screen. Oke, yang pertama itu dari Bapak Abadi. Untuk memberikan dampak besar bagi pembaca, mohon dapat diberikan contoh paragraf atau kalimat yang dapat memposisikan pembaca sebagai pakar. Ini dari pertanyaan. Iya. Dari Pak Abadi dari Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik. Terus yang berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Zuhan dari perpustakaan juga. Apakah informasi dalam bentuk augmented reality sudah banyak diterapkan di US? Mungkin sementara itu dulu. Ibu Utami mungkin nanti setelah jawab ini mungkin ada yang mau raise hand, silakan. Silakan ditanya, dijawab dulu yang 2 ini. Oke, kalau untuk yang pertama itu tadi dari Bapak Abadi. Pak Abadi ya. Nah, ya itu tadi sebenarnya yang contoh yang ditunjukkan dalam artikel yang pertama Washington Post itu ya, tentang modeling itu. Jadi dia membuat pembaca. Jadi ada paragraf pertamanya langsung ada tulisannya seperti ini. Imagine that you are an epidemiologist. Jadi langsung gitu pembaca seolah-olah menempatkan dirinya bahwa dia juga pakar gitu. Dan ini juga bisa salah satu ya metode yang dilakukan gitu. Sebenarnya sih itu salah satunya gitu. Kalau yang lainnya adalah sebenarnya kalau rata-rata penulisan artikel itu kalau untuk media itu sebenarnya kalau untuk jadi ada sih beberapa yang misalnya kayak tadi juga yang dari Washington Post itu, tetapi kalau yang lain itu sebenarnya hanya jadi menempatkan posisi sebagai pembaca yang, jadi ketika kita menulis gitu, misalnya saya dulu waktu jadi wartawan, saya selalu membayangkan diri saya tidak tahu apa-apa. Mungkin saya tahu tentang isu tersebut, tapi ketika saya menulis suatu isu tertentu, saya selalu membayangkan diri saya tidak tahu apa-apa, saya menemukan persoalan ini, terus saya ingin membagi kepada orang lain yang juga tidak tahu apa-apa. Jadi itu akan membantu saya untuk menemukan kalimat yang gampang atau mudah dipahami oleh publik dalam paragraf pertama ya, karena paragraf pertama itu adalah kunci dari semuanya gitu. Jadi kita mengurangi kalimat-kalimat susah gitu, langsung masuk ke dalam intinya. Biasanya langsung kaitannya apa sih? Kalau ini terjadi, apa akibatnya? Misalnya, karena ini berkurang misalnya, maka misalnya gimana gitu. Misalnya kalau akibat akibat transfer dana desanya berkurang, maka akibatnya apa? Nah, itu nanti hal berikutnya yang dijelaskan di paragraf setelahnya gitu, data-data pendukungnya gitu. Tapi selalu hal yang paling penting itu yang taruh di pertama gitu, dan selalu hindari kalimat-kalimat susah yang jargon ya untuk
di kalimat pertama itu. Jadi menempatkan diri kita sih sebenarnya bahwa kita tuh juga tidak tahu apa-apa gitu, seolah-olah supaya lebih mudah aja menjembatani antara isu khusus yang kita tulis dengan pemahaman masyarakat yang awam yang tidak tahu apa-apa sama sekali tentang isu tersebut. Jadi lebih gampang gitu nanti untuk transfer pikirannya gitu, untuk idenya gitu. Nah, terus untuk augmented reality itu kalau di luar udah banyak ini ya Pak. Jadi kalau kayak misalnya media-media besar seperti New York Times gitu, terus Washington Post, mereka tuh punya kayak salah satu divisi sendiri khusus untuk immersive teknologi yang mengurusi AI dan VR. Misalnya waktu itu ada juga cerita tentang Olimpiade sih biasanya tentang olahraga gitu. Bagaimana misalnya atlet latihan. Nanti jadi kita sebagai atletnya gitu, kita latihan, kita ngelihat bagaimana kita ke tempat studionya buat latihan gitu, supaya tahu bahwa ini prosesnya untuk kamu menjadi atlet yang bisa sukses gitu, meraih banyak penghargaan itu nggak gampang. Ini loh latihan-latihan yang sering harus kamu lakukan setiap hari, betapa kerja kerasnya para atlet ini berlatih gitu untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Atau waktu itu juga pernah misalnya kayak ada juga waktu itu bencana yang Maria Hurricane Maria itu ya, pokoknya yang waktu itu ada badai gitu luluh lantak ya gitu di Amerika sana. Nah itu dibuat juga dalam bentuk augmented reality juga gitu. Terus ada juga 360 kamera 360 gitu yang kita bisa ngelihat ke keseluruhan gitu. Ini setelah terjadi bencana ini seperti ini keadaannya gitu. Itu banyak dilakukan gitu karena memang mereka udah paham pentingnya gitu untuk engage readers gitu. Saking kalau pembaca ikut berpartisipasi, maka nanti misalnya dalam augmented reality atau virtual reality itu empatinya akan lebih besar gitu. Jadi lebih cepat untuk menangkap empati. Itu makanya menjadi salah satu yang difokuskan gitu untuk menampilkan isu-isu sosial gitu untuk menarik perhatian. Jadi ketika misalnya katakanlah kayak pembaca merasakan dirinya sebagai refugee gitu dengan menggunakan teknologi tersebut gitu, berada di dalam ruangan yang tidak ada apa-apa, harus ada di sana selama berhari-hari dikurung gitu dengan makanan yang seadanya, mereka akan jadi lebih simpati dan lebih empati gitu terhadap artikel-artikel yang sebenarnya isunya itu berat. Kadang dulu pengalaman saya waktu ketika menulis isu-isu sosial gitu susah untuk menarik pembaca ya gitu, karena kadang suka kalah sama isu-isu yang lebih seksi seperti politik gitu. Itu pembacanya selalu banyak kalau udah ada politik yang sensasional itu. Jadi kadang kita ini penting isunya. Saya masih ingat waktu itu dari Pemret saya bilang, kami itu isunya penting, tapi kamu harus cari cara supaya pembaca tuh lebih tertarik untuk baca lebih jauh. Nah itu yang jadi tantangannya. Sekarang udah ditemukan metode seperti itu sih kalau di luar gitu untuk lebih engage terhadap isu-isu sosial.